Tim Disaster Victim Identification membenarkan bahwa jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang teridentifikasi sebagai korban kedua adalah Deden Maulana. Jenazah kedua sudah dapat diidentifikasi, yaitu atas nama Deden Maulana, kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, saat memberikan keterangan resmi di Bidokes Polda Sulsel, Rabu, 22 Januari 2026. Didik menyebutkan, jenazah yang telah diserahkan ke pihak keluarga tersebut merupakan pegawai-pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Korban merupakan pegawai KKP, sebutnya. Kabid Dokes Polda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Haris menjelaskan, jenazah Deden Maulana diterima tim DVI pada Rabu, 21 Januari 2026. Setelah diterima, jenazah langsung menjalani proses identifikasi oleh tim DVI gabungan yang terdiri dari DVI Dokes Polda Sulsel, didukung DVI Pusdokes Polri, Inafis Polda Sulsel, Pusinafis Polri, serta Departemen Forensik dan Mediko-Legal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jenazah dengan nomor PM62B02 cocok dengan antemortem nomor AM006 teridentifikasi sebagai Deden Maulana, laki-laki umur 43, terangnya. Ia mengatakan, identifikasi dilakukan melalui sejumlah metode. Teridentifikasi melalui sidik jari, properti, dan ciri medis, ujarnya. Pesawat jenis ATR 42500 yang dioperasikan oleh Indonesia Air Transport dilaporkan jatuh pada Sabtu, 17 Januari 2026, saat dalam penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Pesawat membawa 10 orang, 7 kru dan 3 penumpang ketika hilang kontak dan menabrak lereng Gunung Bulu Saraung. Sejauh ini sudah ada 3 korban yang ditemukan dan dievakuasi. Sebelumnya, tim DVI telah lebih dulu mengidentifikasi korban pertama kecelakaan pesawat ATR 42500, yakni pramugari bernama Florencia Lolita Wibisono, 33. Sementara itu, 1 jenazah korban lainnya telah ditemukan oleh tim SAR gabungan, namun hingga kini masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.